Langsung saja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Nice. Bocah-bocah paling tidak tahu siapa orang ini. Lu pertama kali mulai podcast tahun berapa, Dri? 2015. Lakunya tahun berapa? Ya kalau kalian nggak tahu berarti belum laku gitu. Karena tahu kenapa? Karena Adriano Colby ini di podcastnya itu tuh sering banget ngeluarin statement yang bikin netizen kesel sama dia. Ayo kita debat kak. Ya kak, ayo kak kita debat. Kita debat kakak bikin kesel kita. Impromptunya gila banget ya. Apa statement? Kita nggak setuju. Apa opini kakak tentang yang tuduhan ijazah palsu? Anak nentang gubernur mau wisuda. Oh iya. Jadi wisuda penting apa enggak? Bagus. Wisuda penting tapi di kuliahan aja. Soalnya ada yang kan pada tuh. Ya, misalnya contoh Gen Z kalau kerja bad attitude. Ya mereka kalau ketemu yang lebih tua nggak salaman. Enggak Enak juga. aja enggak. Ngawur. Ya kalau misalnya disalam semua capek dong. Halo guys, aku Indah Pul. Selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong ya. Karena tayangan ini tuh bukan bersifat menyinggung, yang jelas ini tuh cuma menghibur aja. Jadi pokoknya langsung aja tonton. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, sat. Masa gitu bang? Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda karena untuk pertama kalinya rambut saya dan rambut Kates miring. Janda pirang, duda pirang. Enggak, janda pirang, duda pirang sembarang. Emang tahu dari mana Janda Kates pirang. janda? Duda pirang. Emang janda singkatan dari apa? Tuh, abang nggak tahu. Anakku ini maiden sebenarnya. Yang papi. Kalau gitu langsung aja kita akan panggil bintang tamu kita kali ini, tapi seperti biasa kita pakai clue ya. Cluenya dari gambar kita. Itu kan cabe-cabean anjing. Itu podcast. Itu ada mic podcast ya. Habis itu ada cabe. Ada yang bisa tebak? Ani-ani. Spicy. Enggak, sorry. Lontai viral. Cewek cowok bang. Sebelum kita sampai ke cowok cewek, ini dulu ada podcast sama Ya. ada cabe. Ada yang bisa tebak nggak dia apa? Ini mah Tan Boykun ya? Tan Boykun. Kenapa menurutmu Tan Boy? Kan mukbang, iya. mukbang. Tan Boykun. Oke, boleh juga, bisa jadi, bisa jadi. Iya keren juga. Kalau Kates apa ini? Nggak kepikiran lagi. Nggak kepikiran, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kalau kamu, Aku tahu bon cabe. masa kita taruh bon cabe di sini satu, terus kamu tanya-tanya. CEO-nya bang. Oh, CEO-nya, Iya. make sense. Kalau Medan, Ini siapa sih? It sambal. it's humble. Iya. Oh, yang punya maksudmu? Yang punya. Oh Bobon. Oh iya bisa jadi. Kalian udah pernah ketemu Bobon belum sih sebelumnya? Belum. Belum pernah ya. Tapi intinya kita nih kenapa cabe? Karena mulutnya pedes banget. Nikita Mirzani. Jangan. Oh. Loh kalau di pedes penjara ya? nggak bisa podcast online. Ya nggak bisa lah. Lewat Zoom kali. Terus dia karena mulutnya pedas, dia juga dijulukin musuh masyarakat. Oh Dennis. Bukannya musuh masyarakat Coki Pardede. Iya kan? Anjir banget, Fior. Bukan dia musuh masyarakat cuma Dede. Masa gua doang di dunia ini musuh masyarakat? Kan ada banyak juga. Roy Suryo. Yang tadi aku minta. Tapi sebelum udah lah ya, daripada kita nebak-nebak. Sebelum kita panggil bintang tamu kita hari ini, gua punya sesuatu supaya kita gak panas atau kepedesan dengerin statement dari bintang tamu kita kali ini. Dengan minum apa? Minuman yang cool abis. Ini dia, Cooltopia.
paling cool di bumi dan di langit. Cooltopia Cooling Squad. Jadi teman-teman, kalian tuh harus banget nyobain Cooltopia. Soalnya perpaduan rasa lemon dan lime-nya bisa coolingin panas apapun yang ada di dunia ini. Mau panas dari luar ataupun panas dari dalam. Dan gini cara minumnya. Cooltopia Cooling Squad. Nah gini ya cara minumnya ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu. Itu bunyinya aja udah enak banget tuh. Cooltopia, nyegeri. Enak, cool banget. Pokoknya inget ya guys, dengan Cooltopia panas apapun pasti akan hilang dan langsung cool. Mau panas kepedesan karena cabai sebakul, atau panas karena dipukul matahari, atau patah hati karena pasangan dirangkul, tinggal dikulingin aja pakai Cooltopia. Stay cool, Cooltopia. Cooltopia Cooling Squad. Oke deh kalau gitu langsung saja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita. Wah. Tepuk tangan dulu dong, nice. Halo. Ini harus sebut nama, jangan dong. Jangan. Suruh nebak lagi. Silakan. Oh, nama nggak usah tebak ya? Nggak usah. Saya Adri. Musuh masyarakat. Oh cowok ternyata ya. Iya kirain cewek. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Ini dia, ini dalam sejarah bocah-bocah kosong udah sampai hampir 100 episode. Ya. Ini adalah momen dimana bocah-bocah paling tidak tahu siapa orangnya. Tapi bang, mukanya kelihatan baik. Kayak Pak Haji yang suka bagi-bagi uang gitu loh. Mirip ini tau, mirip Dontol. Dontol siapa Dontol? Dennis, Dontol yang di Adi, Jumbo tolongin itu. Dit. Oh, yang di Jumbo ada karakter di Coba Jumbo. pakai kacamata kacokis kan. Itu actually ada kaitannya sih ke Dontol. film Jumbo kan? Iya. Iya. Oh pengisi suaranya. Bentar aku mau Ntar lihat deh, dulu ntar deh. beruang pink Nanti itu aja, apa ya nanti namanya? Nanti deh. Ada ceritanya, Ada ceritanya. Tapi sebelum kita Blue mengulik ya? ya, Fior. Jadi Adri kita kenalin dulu, ini namanya Fior. Ya. Yang di tengah namanya Kates, Oke. yang ini namanya Medan. Eden, oke. Sebelum kita mengulik bintang tamu kita lebih dalam, gua mau nanya, first impression kalian sama ini. Mirip Mas Aji yang di Evos. Ada Evos tuh, ada Evos tuh gimana Kata jelasin? Ketis mirip ini nih itu. Coba. Tapi jangan sakit hati loh bang. Enggak sakit hati, enggak sakit hati. Nih. Dia mirip ini kan aku salah Kan nggak bewokan, itu kan nggak bewokan. Iya maksudnya bentuknya. bentuknya. Bulat-bulat Kelihatan baik gitu ya. gitu loh. Kelihatan baik. Iya. Emang Terima kasih loh. kenapa? Apa yang bikin orang tuh bisa kelihatan baik dan kelihatan buruk tuh menurut Kates apanya? Matanya turun. Matanya turun. Ya. Kalau matanya turun tuh Sayu gitu. Artinya kayak Tersenyum terus ya. bukan lah. Kayak intinya yang kayak nurut terus kayak iya. Oke. dia mirip ini juga loh. Mirip apa? Ya. Udah mulai agak berlebihan. Ya. Udah mulai agak berlebihan. Si kau ini depul. Gemoy. 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 Ya sudah. Kalau kalian bisa menebak apa profesi kakak ini? Kak, tapi nggak sakit hati kan? Enggak. Siapa tahu dalam hati aduh babi tuh. Katanya dia mulutnya pedas, kenapa? Iya, Kalau Kak. kita ini dia nggak Iya. ingin balikin. Iya. Kenapa, Dri? Karena kayak umurnya jauh. Karena Kayak umurnya ngatain jauh. anak kecil kayaknya. Iya. Tapi kakak emang kayak baik banget sih. Kayak follow ya kalau mau iPhone gitu. Iya lagi. Itu lebih kayak om-om nggak sih kayak Enggak, kayak kayak kakak. om mau cari ini. Iya, kenapa? Kakak kayak vibes-nya kayak David Jejetin. Oh, David Jackson yang siang Iya, dia yang kayak review. nggak pernah Oke. toxic. Terus kalau gamer tuh miau auk. Iya, adik-adik gitu ngomongnya. Adik-adik. Oh, Iya. kayak soft spoken. Iya. Soft spoken. Kayak suka ibadah gitu loh. Kayak Kayak rajin banget ibadahnya. Oke. Tapi kalian tahu nggak? Kalian tahu podcast kan? Podcast tahu. Gua kasih clue ya. Iya. Jadi bintang tamu kita kali ini dia adalah bapak podcast Indonesia. Jadi di Indonesia
yang ngebawa podcast pertama kali ke Indonesia. Ini adalah bintang tamu kita. Kita kenal. Oh, ini yang pengisi suara Gen FM bukan sih? Gen FM. Ya, Itu radio. Patra kali, maksud lo Patra ya? Patra. Radio. Iya, Patra kan? Ya, Patra namanya. Tahu Prambors namanya. ya? Tapi lo pernah kerja di radio? Pernah jadi Kan, radio. bener. Pernah. Gen FM kan? Bukan. Radio ada banyak. Kamu polos-polos ngotot ya. Polos-polos ngotot lucu banget. Oke, jadi nama kakak ini adalah Adriano Colby. Iya. Adriano. Colby. Lu pertama kali mulai podcast tahun berapa, Dri? Mulai podcast itu 2015. Udah lama ya. Buset banget ya. Baru lakunya tahun berapa? Ya kalau kalian nggak tahu berarti belum laku gitu. Bukan sebenarnya viral. Siapa tahu kita Mulai viral. nggak tahu. Sebetulnya itu pertanyaan yang bagus karena lebih sering Tuh bagus ya guys. lebih sering viral sebagai temennya Coki Muslim. Iya. Loh, hah? Berarti nggak suka ibadah? Apa hubungannya temennya Coki Muslim nggak suka ibadah? Reputasinya kan. Muka kakak kayak rajin ibadah gitu. Ibadah kok dia masih ibadah. Jadi dia ini mulai podcast tahun 2015. 2015. Tapi waktu itu yang terkenal duluan. Oke, sekarang kita mundur dulu kali ya. Ya. Podcast pertama yang kalian tahu apa? Om Ded. Om Ded. Nah, Berarti duluan mana kak sama Om Ded? duluan aku. Oh duluan kakak. Duluan aku. Om Ded itu tahun berapa ya? Kayaknya setelah Iya, iya. 2017 2018 lah. Masih lama lah itu. Ini 2015. Waktu itu pertama kali Bahkan dulu belum bisa diakses di Spotify bahkan. Iya. Ah, udah mulai jauh nih. ya. Kayaknya Dulu aku tahu dulu nggak? ada platformnya. Dulu cuma bisa ada di SoundCloud, ada tapi Oh, sama. gitu. Ya aku dulu pakai SoundCloud kok nggak ada podcast, adanya Breakbeat. Iya. Breakbeat yang lama tuh loh. Ya. Nah, Adriano Colby nih dari mulai podcastnya apa namanya, Dri? Podcast awal minggu karena diterbitinnya episode tiap awal minggu. Masih ada podcastnya juga. Sampai sekarang. Masih. Namanya apa? Flashback. Nah, Adriano Colby nih dari mulai podcastnya apa namanya, Dri? Podcast awal minggu. End of flashback. Podcast awal Podcast minggu. awal minggu. Podcast awal minggu. Podcast awal minggu. Ya, ditanya lo Podcast FYP awal kan. Enggak FYP karena apa ya? Nah, Gue jadi meratapi karir gue. karena tahu nggak kenapa? Karena Adriano Colby ini di podcastnya itu tuh sering banget ngeluarin statement yang bikin netizen kesel sama dia. Apa contohnya? Coba kak. Coba kak, kalau fakta atau Keselin apa gitu. kita, Kak. Apa? Tentang apa? Politik kah? Ayo kita debat, Kak. Ya kak, ayo kak kita debat, kita Wah, debat gila. kakak bikin kesel Impromptunya kita. ini gila banget ya. Apa Ayo, statement? kita nggak setuju. Kita nggak Iya, setuju. anggap kita Ya udah, netizen. topiknya aku kasih tahu. Oke, boleh. Apa? Apa opini kakak tentang yang tuduhan ijazah palsu? Lo aman gak lo? Aman aja. Iya coba, Ya, menurut lo coba, gimana? Kak. Kamu Kan percaya viral. apa enggak? Aku nggak percaya. Bahwa jadi asli, ijazahnya asli. Menurut aku asli karena Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi dituduh. Jokowi. Kita kasih konteksnya dulu. Jadi Iya Pak masa Pak Jokowi. RT sebelah kan nggak ada urusan. Jadi Pak Ijazahnya Jokowi. dituduh palsu. Iya. Kalau kakak asli nggak? Ijazahku? Iya. Asli lah. Tapi sih nggak ada yang bilang untuk bawa ijazah ya. Iya. Aneh dong. Bisa Ya kan? dituduh palsu. Iya. Atau kakak sendiri yang nuduh? Wah, Jadi ijazah saya kan palsu. temennya Coki ya, jadi udah nggak mungkin. Jadi ijazah palsu tuh ceritanya lagi rame di sosial media. Ya. Bahwa katanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau kamu percaya? Aku sangat tidak percaya. Kenapa? Karena dia udah jadi wali kota, udah jadi Iya. gubernur, jadi presiden. Terlalu lama kan, baru ketahuan sekarang kan. Iya, ditanya juga tuh ke UGM-nya. Kan UGM ini asli. Masih nggak percaya juga. Kalau menurutku mau asli atau palsu, menurutku meskipun backgroundnya tukang kaya atau gimana, Ya emang bener. ya yang penting Bener. hasilnya yang selama ini dia lakuin kan oke. Gokil. On fire kata saya on fire. Ya, Gokil soal kata. bapaknya ini. Ayo kamu beban. Kamu beban ya sekarang ya? Kamu beban ya? Saya kan baru tahu. Ayo. Baru tahu. Apa isu-isu terkini apa yang kamu bagus Ayo, yang kamu harus tahu, tahu. yang lagi Oke, heboh? isu terkini apa? Satu-satu ya. Kamu isu terkini apa yang kamu tahu? Lagi kamu tahu? Suami Dilan selingkuh. Kan Dilan siapa, Isu Dilan? kan? Isu. Iya.
Prabowo. Emang rame itu isunya? Yang Rame TikTok tuh ya? banget. Di TikTok tapi. Oke. Kalau di politik nggak rame. Oke. Kalau kamu isu terkini yang kamu tahu? Terakhir sih kemarin aku lagi lihat Twitter, katanya vibes-nya rapatnya ada Pak Prabowo dan lain-lain katanya pelongo-pelongo. Oke. Kayak gini kayak Politik ya ini semua ya, politik. Gue nggak terima, gue juga mau politik. Oke, apa? Jadi dulu pikirin. Katanya Indonesia gelap. Itu udah agak jauh ya. Itu kan udah lewat. Udah kemarin kan Itu udah agak jauh ya. Iya, ada agak jauh. Kalau kamu apa? korupsi Aku Mei. tahu. Apa? Ya, itu Udah ya. biasa ya. Anak nentang gubernur mau wisuda Oh, ya, debat. Wisuda boleh apa enggak? Menurutmu? Oke, ini bagus nih karena umurnya kan masih seumur ya. Ya. Jadi wisuda penting apa enggak? Bagus. Wisuda penting tapi di kuliahan aja. Ya, berarti kamu setuju. Iya, cuman di Indo yang SD, SMP, SMA ada wisudanya. Ya. Perpisahan aja, perpisahan yang santai aja. Gokil. On fire nih biar. Soalnya ada yang kan pada tuh. Ya. Bahasanya gimana ya? Kalau ngomong ada orang yang miskin jangan gitu, agak ada simpati gitu. Gimana ya Kan, jadinya? ya, aku ngerti maksudmu. Ekonominya kan lagi pada rendah. Iya. Nah, terus guru-guru tuh bilang harus ada wisuda, bayar ya, orang tuanya bayar. Membebani orang tua kan? Membebani orang tua harus bayar gitu kan. Iya. Nah si gubernur ini, KDM ini bilang, udah hapus biar sama rata, mending duitnya dipakai buat yang lain, biar Ya. kuliah, buat Ini. makan, biar adil kan. Iya. Tapi Besok ada yang- ganti lah judul show-nya ini. Udah nggak kosong lagi. Iya dong. Udah nggak kosong lagi. Udah keren loh. Ganti bocah-bocah kritis. Wah ini. Cuman memang kamu tuh udah kritis, tapi memang ngomong miskinnya harus lebih simpati aja. Iya, mereka pada Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau kamu Maaf setuju ya, nggak ada study tour di sekolah atau misalnya ada wisuda di SD, SMP atau SMA, bukan di kuliah ya, kita ngomong kuliah. Aku setuju sih, karena kan mereka kan sekolah kan nggak cuma bentar. Ya. Jadi ya istilahnya reward buat mereka supaya kayak, wih akhirnya aku lulus, kayak ada seneng sendiri aja sih. Kalau nggak ada Yang duit, sederhana aja ya. Iya yang sederhana. Kayak bayar. ya kayak misal wisuda online. Bener. Jadi itu Pakai ada stiker toga. toganya pakai filter ya. Iya. Toganya pakai filter, nggak usah bayar tuh bener. On fire. Kan sebenarnya yang penting kan kebersamaannya. Iya. Bener. Tapi nggak online nggak sih? Lah terus apa? Kalau kamu solusimu apa? Kamu setuju nggak ada wisuda SD? Kamu dulu wisuda nggak waktu SMP SMA? Enggak. Oke. Kita kayak perpisahan doang. Iya, Bikin acara terus dance gitu-gitu. Tapi tetap bayar sih. bayar. Sama-sama bayar. Waktu itu kamu ingat nggak bayarnya berapa? Kalau kita boleh tahu ya. Hah? Kamu ingat bayar berapa? jutaan gak sih? Nggak tahu, lupa. Jutaan. Tergantung sekolahnya sih. Pokoknya dia kayak heboh, kayak ya bikin dance, ada inilah Prom. Iya prom. Kamu setuju nggak kalau sekarang anak-anak tuh boleh kayak gitu? Setuju karena itu seru loh. Setahun sekali. Setahun sekali. Seumur hidup sekali. Oh, sebenarnya sekali. Gak apa-apa kalau ada duit. Gak Iya. Menurut aku ya, daripada iri-irian terus gak ada yang Enggak, tapi kasihan. Kates paling benar Kates. Nggak apa-apa bikin begitu, tapi dibikin sederhana. Itu benar, benar itu jalan tengah. Jangan lihat yang bodohnya yang online pakai toga, filter, tapi lihat kebersamaannya. Betul. Follower. Kamu tahu nggak kan kalau filter tuh kita gini-gini gerak ya? Iya. Jadi kita begini, ituannya ke sini. Gitu. Apa sih namanya tuh Iya. yang di toga Ntar tuh? kayak gini lagi bapak lewat, bapaknya yang wisuda. Aduh lucu banget. Lucu banget loh ini. Ya udah. Biar kalau punya anak berarti gak boleh anaknya wisuda pas sekolah. Kalau dia mau udah Kalau punya aku ada duit. duit gak apa-apa. Kalau Iya. duit. Iya. Kalau ada, cuman kalau misalkan yang lainnya pada keberatan ikut mayoritas aja. Kamu kalau punya anak, gue mau nanya nih, sebelum kita masuk ke isu-isu nanti kita ngobrol ya. Kamu kalau punya anak, kalau anakmu SMA mau study tour ke Bali, dibolehin atau enggak? Kalau duit gak apa-apa.
Maksudnya? Kalau ada duit. Dia nih mau jadi ibu rumah tangga, ini banget tentang duit ya. Iya. Iya kan kasihan kalau nggak ada duit, ntar aku makan apa? Dan anakku udah apa tadi tur, terus mamanya makan Indomie. Kasihan. Kalau kamu nanti punya anak Kates, mau study tour ke Bali misalnya atau ke luar negeri, kamu bolehin nggak anakmu? Eropa. Kayaknya aku harus lihat dulu study tournya tuh belajar tentang apa aja. Terus kayak riset dulu atau cuman kayak tiba-tiba kita bayar tapi nggak jelas sekolahnya juga. Jadi Oke. kayak dicuanin juga. Oke, benar make sense. Masuk Iya, akal, masuk akal. dikibulin jadi ya nggak mau jadi orang tua goblok. Jadi kalau menurutku oke ya nggak apa-apa. Terlepas kamu punya uangnya atau enggak ya? Lah kalau nggak punya uang ya nggak- di rumah kamu nak. Makan tahu tempe. Tentang tempe lagi. Kalau kamu, Wendy? Dulu aku sekolah study tour juga ke Bali. Jadi boleh. Boleh. Mama ada uang kok nak. Kamu nggak perlu khawatir. 5 tahun kemudian mama udah di Amerika nak. Ya udah. Kalau gitu kita ini kan seru nih. Kalian lagi on fire nih hari ini ya sama Adri. Ya. Jadi nanti kita akan bikin jadi tim. Jadi nanti ada tim yang pro dan ada tim yang kontra. Ya. Oke. Nanti tim yang pro dan tim yang kontra akan berdebat mengenai topik yang kita taruh di plasma. Tiba-tiba Oke. ini mendadak ya? Iya. Ini Jadi on fire juga ini kreatifnya. iya. Jadi misalnya contoh misalnya kamu setuju wisuda, timmu setuju wisuda, timnya Adri nggak setuju wisuda, nanti kalian debat. Aku juri. Timnya yang pro adalah Fior dan Adri, kalian tim pro. Oke. Isunya apa? Nanti kita kasih surprise. Oke. Kita berarti nggak terima ya gitu. Ya harus Ya. ya. Berarti gini posisinya, Maiden di sana, Fior kesini, kesini, ya biar dekat. Gak bisa gitu bang. Kenapa? Kan kontra. Belum. Ini kan masih pilih. Ini kan masih ini, kamu di sini. Itu banget. Kamu mau tutupin perut? Oke, boleh. Sempak sendiri ya. Iya. Kelihatan dah. Ini apa siapa? Oh. Gue. Oke. Banget aja. Oke. Topiknya ada berapa? Ada 5. Oke. Kita suruh pilih aja kali ya. Terus. Oke, kita pilih nih topiknya, silakan kita munculin di plasma. Nanti kalian pilih ya. Mau pilih kerja sesuai passion nggak bikin bahagia, atau Gen Z pengen tahu body count itu nggak penting, atau parenting Gen Z nggak bener atau lebih bagus daripada boomer dan milenial, atau Gen Z kalau kerja bad attitude atau kerja sesuai mood, atau Gen Z kalau punya masalah sering di-spill di close friend. Mana topik yang kalian mau pilih? Nah, jadi contoh misalnya gini, poin pertama nih, kerja sesuai passion gak bikin bahagia. Berarti kita harus setuju. Berarti yang pro harus setuju, yang kontra gak setuju. Iya. Kalian mau yang mana? Maksudnya Berarti kita nggak apa ya? Jadi Aduh lucu banget. Coba satu. Topiknya aja nggak ngerti. nggak ya kerja sesuai yang kamu suka itu belum tentu bikin kamu bahagia. Kita harus setuju sama itu. Harus setuju. Iya, misalnya kamu Harus pengen setuju jadi kerja. bukan Kerja misalnya kamu sukanya jadi penari misalnya. Agak Kan susah. kamu kerja nih jadi penari. Nah, itu jadi penari itu belum tentu ngejamin kamu bahagia. Nggak, kalau Kamu setuju misal- nggak? Enggak. Hah? Nggak, kita harus setuju. Kita harus setuju. Ya, kalau kamu ambil, kalau kamu atau gini, atau mau ini aja. Karena kamu tadi bilang ya tergantung duitnya apa. Nah, kita pakai alasan itu gitu misalnya iya, contoh. Atau kalian mau topik ini Capek aja. juga nih. Kalau misal jawabanku kadang semuanya nggak selalu tentang passion itu termasuk pro atau kontra. Kamu harus kontra, jadi kamu harus bilang passion, kalau kerja sesuai dengan kesukaan itu bikin bahagia. Oh ya udah berarti cocok buat kamu. Oke. Kerja sesuai. Ya udah aku ngikutin kamu Apa tetap mau baik. pilih topik itu? Mau pilih topik Boleh. topik yang mana? Boleh, boleh. Atau mau yang ini aja? Atau mau topik misalnya contoh Gen Z kalau kerja bad attitude. Berarti kerja kalau sesuai- pro setuju. Iya nih emang Setuju. Gen Z itu bad attitude. Oke, Kalau kamu kita kontra. nggak setuju. Mau yang mana? Bad attitude. Mau yang mana? Mau yang mana kamu? Topiknya Itu boleh, pilih. itu boleh. Boleh, Tapi boleh. aku juga Gen Z. Ya nggak apa-apa. Kita nggak Oke, mulai ya. Setuju ya? Berarti Gen Z kalau kerja bad attitude aja ya? Ya. Oke, kita mulai. Siapa mau ngasih argumennya duluan? Kamu dulu. Hei, Gen Z tuh kalau kerja zaman sekarang mereka tuh gak tahu sopan santun. Nah. Iya, mereka kalau ketemu yang lebih tua gak salaman. Enak aja enggak. Ngawur. Ya kalau misalnya disalam semua capek dong. Nih, rame nih kru orang tua. Satu-satu begini capek, Pior. Iya. Nah, betul. Nggak, kayak kalau nggak mood
ya udah nggak peduli profesional gitu. Gak boleh. Itu apa pro atau kontra? Itu kita pro. Kamu setuju? Kita pro. Setuju. Iya. Iya. Gen Z zaman sekarang kalau capek dikit nggak mau syuting, padahal banyak kru yang nungguin. On fire. Bener gak? Udah selesai belum ngomongnya? Udah. On fire. Kasih tahu Kates. Oke. Kak, yang kamu bilang itu adalah sebagian dari Gen Z, nggak semua Gen Z kayak gitu. Oke. Nah, beberapa kayak gitu tuh masih bisa untuk dibilangin lagi. Maksudnya kayak dikasih tahu. Nah, kalau misalnya emang nggak bisa dikasih tahu, ya udah berarti dari oroknya, dari didikan orang tuanya udah kayak pantai. Berarti Kamu lama ya? Ngomong. Dia ngomong berarti aja gue nungguin. Apa berarti apa? Berarti apa? Aku tambahin yang aku Berarti tadi nggak bilang. semuanya. Nggak semuanya. Kamu harus bilang kayak. Oke, kakak. Aku bantu. Ya. Karena apa ya? Dia moody kalau udah sedih dia nggak mau ini gitu. Ditegur dikit nangis misalnya. Waduh, gue nggak seperti itu sih tapi bang. Oh, tapi bisa tahu nggak kontra. teman-teman yang kayak gitu? Ada. Ya Ada kan? sih emang. Ada. Nah. Kayak putus cinta dikit diliatin kayak alay babi. Itu nggak lagi kerja tapi ya. Iya, jangan lagi kerja. Tapi menurutku kadang mungkin sebagian besar Gen Z itu kayak gitu karena efek dari main sosmed. Iya, kamu nggak boleh setuju. Gak boleh setuju kamu. Kamu harus bela, harus. Oh, kita harus belain orang yang begitu. Dia. Aku Nggak bisa. belum, aku belum selesai. Oke. Terus. Kayak kebanyakan main sosmed kan, jadi ya pelajarannya semua dari sosmed, kayak cara mengatasinya gimana atau gimana. Jadi kayak attention span mereka kan jadi lebih pendek. Jadi ya apapun yang di dunia nyata yang menurut mereka kayak bosen apa gimana, ya mereka kayak wah gitu. Oh, aku tahu. Kebanyakan tapi Gen Z yang kayak gitu. Karena zaman dulu tuh susah kalau mau kerja tuh viral susah. Nah, kamu setuju? Berarti kamu sekarang timku ya? Ya gimana? Aku bilang kebanyakan memang Gen Z soalnya orang tua jarang yang kayak gitu. Kalau sekarang apa-apa viral. Benar. Viral. Tapi coba kita tanya statement dari Adri. Kalau menurut Adri, terlepas dari debat tadi, kalau menurut lo Gen Z begitu, statement lo sebagai om-om tuh gimana? Kenapa harus pakai om-om dong? Sebagai milenial. Sebagai milenial. Ya karena tadi benar ada opsinya kayak kalau viral apa ini pekerjaan gitu. Orang zaman dulu nggak punya itu, kalau udah kerja ya udah nasibnya kerja Dulu aja. harus ke TV, harus ke majalah. Oh, sekarang kalau dimarahin dikit, gue tadi dimarahin ya sama bos gue gitu. Betul. Viralin Dia ya. bisa kayak gitu. Dulu kan nggak ada opsinya. Betul. Dulu juga pengen kayak gitu tapi nggak ada. Dulu Adri tuh kerja di ini, advertising. Kalian tahu advertising ya? Iklan. Industri iklan. Ada nggak artis yang attitude jelek? Waduh. Pasti ada lah. Wah, Siapa? banyak. Banyak. Attitude jeleknya gimana? Artis besar ya, artis besar. Oh sekarang sih udah nggak besar lagi ya. Tapi udah redup. Udah redup. Nggak. Kan kerjanya dari tahun 2005. Oh dia dari 2025. Dari tahun 2005. Iya. Adri ini dulu dapat penghargaan internasional sebagai penulis copywriter terbaik waktu itu. Iya, dulu ada profesi kayak Kosongpedia Copywriting adalah pekerjaan yang bikin kamu harus bisa buat kalimat pendek jadi panjang, kalimat panjang jadi revisi. Salah. Pekerjaan copywriting adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan teks persuasif untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide tertentu. Tujuannya adalah membujuk audiens untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, mengklik tautan, atau berlangganan layanan. Gimana? Jadi keisi kan? Apa? misalnya nih Kultopia bikin slogannya Kultopia apa gitu. Itu ada profesinya. Oh itu kakak yang bikin Iya, bikin kayak gitu. Kultopia Cooling Squad. Oke deh kalau gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Ini dia video yang bikin Adriano Colby sering dibenci sama netizen. Video apa ini? Ada ini dia. Ini dia. Coba kita Alasan cowok sama cewek sering berantem. Apa karena cara komunikasinya beda gitu ya? Lelaki itu komunikasi what happened, apa kejadiannya. Tapi kalau perempuan itu komunikasinya how it happened, gimana kejadiannya.
ini yang gimana men? Perempuan bisa pulang dan bilang kayak gini, tahu Tono dari kantor kan, hari ini dia ngajak aku makan siang, tapi aku nggak mau. Terus dia nyoba nyium aku, terus aku nggak mau ya, karena ada kamu, jadi aku nggak mau. Gue cowok kayak ada cowok yang nyium dia nggak mau, ya udah kelar gitu. Paling kayak ya kamu hati-hati lah jangan sama deket-deket Tono, ya orangnya kayaknya aneh dan habis. Tapi situasi yang sama gak bisa lu balik men. Bunuh diri kalau lu balik. Lu gak bisa pulang ke rumah kayak bilang, kamu tau kan Nita tadi dari kantor hari ini ngajak aku makan siang, terus aku gak mau, dia mau nyium aku gak mau karena aku ingat kamu. Dia kan nanya, gimana kejadiannya? Ya itu tadi kejadian, dia mau nyium gak mau. Enggak, maksud aku Nita itu siapa? Kenapa baru namanya keluar sekarang? Kok kamu pakai baju apa? Nyapa dia hari ini gimana? Ayo kalau gitu gue cium aja. Sama-sama gak bisa diceritain. Bang, ini gak ngerti maksudnya apa. Itu tuh lagi ngecerita apa lagi? Lagi stand up. Kamu ngerti gak maksudnya? Ngerti gue. Kamu ngerti gak maksudnya? Coba Ngerti. kamu dulu, coba. Oh, Vior ngerti. Coba jelasin Vior. Saya kemarin Vincent baru itu. Oh, langsung pengalaman pribadi coba. Oh, berarti Kalau aku kan kemarin diajak foto gitu kan waktu CFD. Ada yang ngerangkul aku, fotonya ngerangkul, terus aku ceritain ke Vincent cuma ya udah hati-hati ya, kurang ajar gitu doang. Oke. Nah kemarin Vincent di foto sama temennya dirangkul sama cewek, dirangkul, tapi cewek juga nge-tag aku. Sebenarnya aku gak apa, cuman aku perjanjian kita tuh jangan dipegang gini, jangan. Terus aku nanya, apa-apa ini kamu melanggar janji kita? Aku nggak tahu sayang, dia tiba-tiba ngerangkul. Kamu nggak mungkin nggak tahu, emang nggak berasa tangannya di sini. Kamu harus gini dong, gini gitu. Iya maaf ya, aku nggak ulangin lagi gitu. Terus aku bilang, terus dia ngapain aja? Itu kok bisa dia foto aku? Waduh, panjang. Dia mintanya gimana? Kok bisa gitu? Terus ya kayak gini lah paling ya pasti kayak 1, 2, 3. Cekrek, udah selesai. Nah aku curiga tidak. Tuh kan, Berarti menurutmu valid itu? Valid. Itu valid sekali. Valid. Tapi aku tidak merasa sedih itu maksudnya emang cewek seperti itu dan cowok harus menerima. Bahwa cewek itu memang kodratnya harus detail. Karena basically cewek emang lebih sayang sama cowok mah gak sayang sama kita ya Allah. Cowok bosenan ya, ajar deh. Ini aja dia ceritanya sebel sendiri. Berapi-api. Tapi Adriano Colby ini sering banget bikin materi tentang cewek gitu. Tapi sebenarnya lu tuh benci feminis gak sih? Benci feminis? Emang ada yang agak dari jauh tuh udah gak enak dilihat kayaknya. Iya, tapi gak benci. Contohnya tuh dari jauh gimana? Apa sih maksudnya feminis? Kalau boleh tahu. Ya apa contohnya deh? Jauh ya. Apa mungkin bukan, gue sering dalam stand up tuh kayak kan misalnya ada pengetahuan apa tentang perempuan yang gue berusaha kayak lawan gitu, padahal itu diperjuangin sama banyak feminis gitu misalnya. Adriano Colby ini sebenarnya pakar relationship juga. Oh feminis tuh gini ya, misalnya cowok harus bayarin gitu. Nah itu salah satu misalnya. Tapi itu nggak mesti nggak sih, harus kayak cewek juga harus. Nah nyebelin kan orang yang bela-bela itu kan. Iya nyebelin sih. Kayak dia minta-minta, sayang kamu kan pacar aku nggak mau beliin aku skincare gitu, kayak lu nggak bisa beli sendiri gitu. Betul. Iya sih. Benar. Tapi kakak udah punya pacar? Pasangan? Dia istri. Oh udah punya istri. Ada juga yang feminis bilang tentang kesetaraan. Iya. Kamu setuju nggak tentang itu? Kalau haknya setuju, tapi kalau dulu kak, jangan benci dulu, jangan benci. Kamu pinter, menurut aku kamu pinter banget, haknya setuju. Haknya setuju, cuman kalau soal visi, kewajiban itu ya nggak bisa, cowok memang beda. Iya berarti dia setuju. Cowok build different memang. Iya. Kan ada yang berusaha memperjuangkan itu, enggak ini apa olahraga juga campur aja. Nah nggak boleh, nggak bisa. Yang gitu-gitu tuh yang suka aku fisiknya serang. aja hormonnya udah beda. Kamu mau nanya tentang relationship? Mau nanya apa tentang relationship? Lu apa? Lu udah berapa lama pacaran? Kita mulai dari Medan dulu ya. 5 tahun nih. 5 tahun. Ya. Udah mulai bosen nggak? banget tuh. Enggak bosen, cuman kayak misalnya gini, gue Cowoknya bosen nggak? Enggak juga. Oke. Gue pergi main nih, misalnya sampai jam 2, sampai jam 1. Terus gue pulang, dia ngerasa gue gak cinta sama dia. Kebalik ya? Karena gue pergi main gitu. Padahal gue main sama temen dia dan sama cewek-cewek gitu. Tapi dia ngerasa, kamu gak cinta aku. Terus habis itu dia ngajak putus. Gue kayak bingung gitu. Itu kamu mau berapa lama lagi sama yang begitu?
Nah ini dia makanya ada cabai tadi kan. Wah, gak suka nih. Iya. Apa tadi? Mau berapa lama lagi sama yang kayak gitu? Umur berapa? 24. 24. Masa kamu 30 mau jawabin kayak gitu terus? Dia katanya berusaha berubah sih. Berubah nggak tapi 5 tahun ini? Tapi menurutku juga kalau misal cowoknya cerita ke abang juga pasti jawab yang hal yang sama sih ya kak sih, yang kayak sampai kapan kamu juga mau nanyain kayak gitu kalau nggak ada kepastian. Tapi gua nggak pernah ngelarang-larang sih. Tapi kan hubungan emang harus ada kata maaf berkali-kali nggak sih? Itu gimana tuh? Kecuali selingkuh. Kecuali selingkuh. Nggak tahu, kayak toksik ya kayak gitu ya? Iya, kan kalau toksik kan dipukulin bang. Toksik itu nggak selalu ya nggak sadar. Tidak terlalu harus di. Enggak, tapi itu kayak istilahnya cinta satu pihak doang. Tapi gue ngerasa digituin dia tuh cemburuan yang berarti dia cinta banget gitu sama gue sampai takut gue kenapa di luar padahal gue nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ini ternyata hanya manipulasi untuk bikin kamu nggak curiga? Dia nggak gitu sih. Enggak. Berarti jago banget kalau sampai kamu nggak tahu gini. Itu jokes itu ngejok aja bikin rese aja. Enggak juga sih nggak overthinking, cuman biasa aja sih. Cuman ya tapi tinggal dibicarakan. Ada. Tapi bingung responnya dia. Enggak, tapi kalau dia ada yang lain juga gue biasa aja sih. Enggak, beneran. Gue bisa cari juga yang lain. Berarti ancaman dikit nih. Ancaman dikit. Enggak, gue nggak bisa yang kamu kenapa kayak gitu? Aku cinta banget sama kamu, gue gak bisa kayak gitu. Tapi Medan kan punya kecenderungan suka sama yang di bawah umurnya. Medan suka brondong. Ini lebih muda juga. Ya udah kan tahun. Wow. Jadi dia 25, berarti dia 24, dia 20. Ya 21. Ya 21. Dari umur 18 kamu pacaran? 17 gitu? Umur awalnya pacarannya. Belum punya KTP kamu pacarin gitu? Dia 16, gua 18. Ya sama-sama di bawah umur lah. Iya sama-sama masih aman lah. Ya sebenarnya emang sama-sama bocah sih kalian. Iya. On fire. Bang, gua kan tadi gak digituin kan? Ya udah boleh deh on fire hubungannya. Oke. Kamu apa pertanyaan tentang cowok yang pengen kamu tanyain ke Adri? Siapa tahu kamu bisa tahu misalnya ada cowok. Mereka udah berapa lama? 3 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan. Oh, newlywed. Kenapa cowok sakitnya pagi, cewek sakit malam? Itu lebih baik ditanyakan ke dokter spesialis. Kalau ini yang relationship aja. Itu hormon. Itu hormon. Hormonnya pagi. Iya, ini asu banget. Soalnya kalau yang lain nggak ada baik-baik aja. Baik-baik aja. Soalnya dia kayaknya udah terlalu bapak-bapak vibes-nya. Tapi kamu sendiri cemburuan nggak? Aku cemburu, tapi kalau sekarang bukan sama manusia. Oke, maksudnya? Gak masuk sama jin. Siapa? Sama anjingku. Oh, dia lebih sayang. Dia pulang dia cemburu sama anjing. Seterodot, dicium-cium, digendong-gendong. Biar aku gitu. diranjang, gak diapa-apa. Seterodot dulu nih, seterodot, sayang. Ayo jalan sama Koko ya, Kayak anak kecil lagi dia, kalau sama seterodot. Kalau sama aku, sayang, cium. Seterodot lihat sayang gemoy kan, aku juga mau digituin. Lucu banget. Kenapa? Lucu banget. Apa dia sayangnya sama hewan? Iya nggak apa-apa lah, maksudnya. Coba kalau disuruh, misalnya di jurang nih, anjingku gantengan sama kamu. Iya, dia pilih siapa kira-kira? Ya masa nggak pilih istri? Soalnya anjingku juga, kan dia sayang banget sama anjingku, bisa aja kan. Sedih banget kalau dia pilih. Enggak lah, pasti pilih kamu lah. Ya tapi kalau kamu vibes-nya udah yang kayak di atas Sesuatu terus kayak sayang tolong, ya dia pasti ngomongin sesuatu. Karena kalau kamu masih sempat begitu berarti bisa sendiri. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, walaupun Medan agak kepikiran nih gara-gara Adri. Pertanyaan terakhir, ada nggak satu pertanyaan yang ingin ditanya ke Adri tentang relationship bebas? Karena waktu juga yang harus durasi juga ya. Kamu deh, Viol. Relationship. Ya, relationship. Apa? Kamu 5 tahun? Iya. Udah masih mau lanjut? Masih dong. Sampai udah ditanya-tanya belum? Dia sering ngajak nikah terus bang.
Tapi aku yang belum berani buat nikah gitu. Jangan. Kenapa bagus dong nikah? Karena kan lakinya lebih muda, nanti ntar mungkin. Tapi duitnya banyak. Oh duitnya lebih banyak, oh ya udah. Saya nggak tahu kalau soal duit. Tapi lakinya lebih dewasa. Lebih dewasa dibanding aku. Iya. Duit banyak. Banyak kan. Oh ya udah. Ya udah berarti itu udah dua faktor laki-laki yang udah dipenuhi itu. Iya. Berarti aku harus nikah nih Bang. Iya lah nggak apa-apa kalau duit banyak. Tapi kan pro player kan nggak lama. Jahat banget ngomongnya. Loh, kan fakta. Iya. Kita kadang harus menerima fakta pahit. Kamu siap nggak kalau dia udah nggak jadi pro player lagi? Bang, aku mah tipe cewek yang siap membayar ya. Oh, siap bayar bodoh. Asal dia ganteng aja Bang. Ganteng, diem, manja-manjain aku, nurut, udah selesai. Kamu nih nggak sekosong yang dikira ya orang-orang itu. Dia dominan Bang, dominan. Loh, kan cinta itu apa ya? Gak tahu deh. Ya tapi aku ngerti maksudnya. Iya, aku ngerti. Kamu berarti independen banget. Kalau kamu mau nanya apa? Terakhir. Jadi orang tua. Jadi orang tua. Anaknya udah dua. Anaknya udah dua soalnya. Iya. Apa ya? Apa menjaga api dalam pernikahan? Iya boleh. Menjaga api dalam. Enggak, bukan. Berubah gak setelah punya anak kehidupan? Pasti. Bagus lagi Seberapa derajat berubahnya? Iya. Berubah apa enggak? Katanya kalau kelaminnya berkelawan dengan ayahnya suka cemburu tuh ibunya. Jadi misalnya anaknya perempuan kan itu kan sama father tuh lebih dekat. Oh iya deh. Anakku kebetulan dua-duanya laki. Kamu sama Strada aja gitu, apalagi nanti sama anak bisa. Semoga cowok anakku. Tapi gak apa sih cewek juga gak apa-apa. Tapi cemburu ntar. Kalau dia pegang-pegang Vincent gimana? Anaknya. Aduh, ya udah. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya, guys. Gua nggak bisa joget, saat. Masa gitu Bang?